Oke, akan saya mulai saja. Pada hari ini kita akan bahas materi mengenai pembahasan kisi-kisi yang ujian yang akan kita lalui bersama. Nah, seperti apa? Saya akan buka soal yang kemarin telah saya share. Ini akan saya bahas. Oke, Pak, soal kemarin dikumpulin di mana, Pak? di email saya ya, atau Sekarang boleh, Pak? Masih bisa dikumpulin? atau bisa di WA juga boleh. Oh, ya udah oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, ini pembahasannya ya. Yang pertama, apa itu interface? Jadi interface itu adalah komunikasi, kalau dalam robotik itu komunikasi antara sensor dengan controller. Jadi ada sensor dan controller, itu komunikasinya itu biasa disebut dengan interface. Lalu bisa juga antar controller, itu juga komunikasinya juga disebut interface. Antar robot itu juga interface. Seperti itu. Jadi interface itu adalah komunikasi antar device itu tadi. Oke, lalu sensor LDR termasuk jenis sensor cahaya ya. Kepanjangan dari LDR Light Dependent Resistor atau resistor yang berubah nilai tegangannya nilai resistansi atau hambatannya ketika dia terkena cahaya atau tidak terkena cahaya. Oke, lalu sensor LM35 itu adalah jenis sensor suhu. Lalu interface sensor LM35 dengan Arduino itu dapat digunakan untuk membuat alat. Contohnya itu termometer digital ya, karena termometer digital itu kan suhu. Dari LM35 sendiri adalah sensor suhu. Lalu robot yang bergerak mengikuti garis itu biasa disebut robot line follower. Karena mengikuti garis ya. Jadi itu menggunakan sensor cahaya jenisnya. Lalu sensor yang dipakai dalam robot line follower itu termasuk jenis sensor cahaya. Tadi seperti saya sebutkan. Lalu sensor-sensor yang biasa digunakan dalam robot line follower itu contohnya ada LDR itu tadi termasuk sensor cahaya kan. LDR, lalu ada fotodioda dan infrared. Nah, itu ada 3 sensor untuk robot line follower. Lalu sensor pada robot line follower mendeteksi 2 perbedaan warna, yaitu warna hitam dan putih atau gelap dan terang. Itu yang dideteksi oleh sensor pada robot line follower. Lalu sensor yang terdapat pada robot avoider. Robot avoider itu adalah robot untuk menghindari rintangan. Nah, sensornya itu menggunakan sensor ultrasonik. Itu untuk mengukur jarak antara rintangan. Jadi sebelum ada rintangan atau halangan, robotnya sudah berbelok. Nah, itu robot avoider. Nah, ini sensor ultrasonik biasa digunakan untuk mengukur jarak ya. Jarak. Lalu driver motor atau driver dinamo pada robot line follower dan avoider menggunakan driver motor. Kita menggunakan driver motor L293D. Itu jenis drivernya. Lalu fungsi dari driver motor pada robot itu adalah fungsinya sebagai mengatur kecepatan dan mengatur arah putarannya. Apakah berputar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Itu adalah fungsi dari driver motor. Lalu sensor fotodioda itu berfungsi sebagai sensor cahaya ya, seperti disebutkan pada bagian atas tadi, fotodioda termasuk sensor cahaya. Lalu robot avoider merupakan robot yang berfungsi untuk seperti saya jelaskan tadi, adalah fungsi robot avoider untuk menghindari rintangan atau halangan.
Dalam praktikum simulasi robotik membuat robot line follower dan avoider, kita menggunakan controller Arduino Uno, ya. Arduino Uno yang kita gunakan. Lalu Arduino itu termasuk dalam golongan mikrokontrol ya. Jadi controller itu ada PLC, ada microprosesor, ada PC, dan masih banyak lagi. Tapi Arduino termasuk dalam golongan mikrokontrol. Lalu sistem gerak pada robot line follower dan avoider itu menggunakan motor DC atau direct current, motor yang menggunakan listrik searah ya, yang DC. Yang sumber energinya misalnya dari baterai, itu DC, direct current. Perangkat lunak yang digunakan untuk simulasi Arduino di komputer itu adalah Proteus. Yang biasa kita gunakan untuk simulasi itu namanya Proteus. Lalu Arduino dapat diprogram menggunakan bahasa pemrograman C++ ya. C++ itu yang biasa digunakan dalam bahasa pemrograman di Arduino. Lalu output dari sensor LM35 itu berupa analog ya. Analog. Jadi output analog output. Jadi output dari sensor itu ada banyak, ada digital output, ada sinyal pulse. Nah, untuk sensor LM35 itu outputnya berupa analog. Lalu cara kerja dari sensor fotodioda itu adalah berubah-ubah nilai tegangan atau arus listrik ketika si sensor fotodioda ini terkena atau tidak terkena cahaya. Itu akan berubah-ubah arus listriknya. Lalu arus listrik yang digunakan untuk menjalankan robot line follower dan avoider itu adalah arus listrik DC atau direct current yang sumbernya berasal dari baterai. Bisa baterai atau aki. Lalu arus listrik searah itu biasa disebut dengan DC tadi, direct current itu adalah arus listrik yang searah. Lalu arus listrik bolak-balik itu biasa disebutnya itu dengan AC, alternating current, itu adalah listrik bolak-balik, atau biasanya listrik PLN, itu adalah AC. Kepanjangan dari LDR itu adalah Light Dependent Resistor, itu adalah sensor cahaya. Nah, yang nomor 28 itu cara kerjanya itu LDR itu adalah nilai resistansi atau hambatannya berubah-ubah ketika dia terkena atau tidak terkena cahaya. Jadi kalau LDR itu nilai hambatannya yang berubah, kalau fotodioda itu nilai arusnya yang berubah. Perbedaannya di situ. Untuk cara kerja LDR dengan fotodioda. Lalu bidang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu robotika itu adalah mekanik, elektrik, dan informatika. Seperti itu. Ada 3 bidang ilmu keahlian. Lalu cara kerja sensor ultrasonik itu adalah dengan cara memantulkan sinyal ultrasonik. Jadi ketika sinyal itu dipantulkan lalu mengenai hambatan, maka dia akan kembali lagi terpantul dan diterima lagi oleh si sensor. Jadi jarak rambatan sinyal ultrasonik itu yang diukur sebagai jaraknya. Seperti itu. Lalu yang termasuk ya, ini saya yang termasuk aja, yang penghasil tegangan listrik itu ada baterai, aki, lalu ada generator, genset, itu adalah sumber-sumber penghasil tegangan listrik. Nah, kalau misalnya yang tidak tegangan listrik ya berarti nanti selain itu. Seperti itu.
Lalu baterai itu termasuk dalam jenis sumber tegangan listrik DC ya, direct current, karena baterai itu yang digunakan untuk menggerakkan robot land follower dan avoider itu tadi. Oke, sampai sini mungkin ini adalah pembahasannya, sedikit pembahasan dari saya.